Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada pembahasan yang baru atau bab yang baru dari kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadith oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, al-imanu bil jannati wan nar wa annahuma makhluqatani la tafniyani abadan, yaitu beriman terhadap adanya surga dan neraka, dan sesungguhnya surga dan neraka itu adalah dua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, la tafniyani abadan, dan dia tidak fana selama-lamanya, yaitu dia kekal. Surga dan neraka sudah diciptakan dan dia pun kekal selama-lamanya. Naam. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada ucapan Al-Imam As-Sabuni, perlu kita pahami bahwa pembahasan tentang keimanan beserta berbagai macam problem yang berkaitan dengan keimanan adalah merupakan pembahasan yang mutlak sangat penting. Merupakan pembahasan yang mutlak sangat penting. Sebab dia merupakan pembahasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan keyakinan yang agung. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa sesuatu yang paling utama diraih oleh jiwa manusia, diperoleh oleh hati dan didapat oleh hamba unggulan di dunia dan akhirat, itu adalah ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts, yaitu dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan oleh Allah Jalla wa Ala menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa sungguh kalian telah berdiam di dalam kubur menurut ketetapan yang ditetapkan oleh Allah ila yaumil ba'ats, sampai
waktu atau hari datangnya hari kebangkitan. Di sini Allah menyebutkan manusia dengan dua sifat, yaitu diberikan kepada mereka al-ilma wal iman, diberikan ilmu dan iman. Maka disyaratkan oleh Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Al-Fawaid bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia yang paling utama, paling agung kedudukannya adalah orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu dan iman dan mereka berjalan di atasnya. Sebagaimana keterangan Al-Alamah rahimana wa rahimahullah. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yaitu Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu darajatin, beberapa derajat. Lagi-lagi yang disebutkan manusia di sini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah iman dan ilmu. Nah, maka pembahasan tentang iman kita katakan pembahasan yang sangat luar biasa. Karena dia bagian daripada pembahasan tentang pokok agama yang merupakan dasar keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Naam, maka berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, nah, kalau orang dia berkaitan dengan iman dan amal, maka tentunya akan melahirkan bagaimana keimanannya terhadap nas-nas. Termasuk di sini adalah dalam pembahasan tentang al-jannah wan nar, tentang surga dan neraka. Maka kata beliau, kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa yashhadu ahlu sunnati wa ya'taqiduna annal jannata wan nar makhlukatan. Ahlu sunnati wal jamaah mereka bersaksi dan meyakini bahwa surga dan neraka makhlukatan, sudah diciptakan. Dia adalah makhluk dan dia sudah diciptakan keduanya. Nah, ini merupakan satu kalimat yang dengannya kita dapat memahami bantahan atau secara tidak langsung merupakan bantahan terhadap orang-orang dari kalangan Mu'tazilah, Maturidiyah dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka yang mengatakan surga dan neraka itu belum diciptakan, nanti setelah terjadi hari kiamat baru kemudian surga dan neraka itu diciptakan. Kenapa? Karena menurut mereka kalau surga dan neraka itu sudah diciptakan, konsekuensinya hari kiamat itu seluruh makhluk ini akan binasa, maka konsekuensinya surga dan neraka pun akan ikut binasa. Itu maka dari itu tidak mungkin bagi mereka. Supaya jangan surga dan neraka itu binasa, maka tunggu nanti setelah ditegakkannya hari kiamat, baru surga dan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi keyakinan ini sangat bertentangan secara frontal dengan keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah. Dari kalangan ahlul ilmi, ashabul hadith, di mana Al-Imam As-Sabuni mengatakan wa yashhadu ahlu sunnati wa ya'taqiduna annal jannata wan nara makhlukatan. Ahlu sunnah mereka bersaksi dan meyakini bahwa surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau wa annahuma baqiyatani la tafniyani abadan, dan kedua makhluk ini dia tetap ada dan tidak fana selama-lamanya.
yakni dia kekal. Sejak Allah menciptakan surga, maka surga itu kekal. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, maka neraka itu pun kekal. Maka Ahlu Sunnati wal Jamaah meyakini bahwa surga yang diciptakan oleh Allah, yang kemudian nanti manusia di hari akhirat, di antara orang-orang yang beruntung dan bahagia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka surga itu adalah surga yang pernah didiami oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Oleh apa? Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Sebab orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Maturidiyah, dan orang-orang yang berjalan pada manhaj mereka yang menyimpang, yang mereka mengatakan surga dan neraka belum diciptakan, kalau ditanyakan, disodorkan persoalan kepada mereka, kalau begitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam yang Allah katakan kepadanya bahwa apa? Wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Ketika Allah Azza wa Jalla melarang Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dari memakan pohon keabadian, maka apa yang terjadi? Nabi Allah Adam pun memakannya, dan apa kata Allah? Ihbitu minha jami'an, turunlah darinya kedua. Turunlah kalian berdua darinya, dari surga itu. Kalau kita katakan, kalau mereka katakan surga dan neraka ini belum diciptakan, lalu kita sodorkan kepada mereka ayat ini. Lalu menurut kalian bagaimana? Surga apa yang dimaksudkan yang pernah didiami oleh Adam alaihi salatu wassalam ini? Kata mereka, oh surga yang didiami oleh Nabi Allah Adam itu berbeda dengan surga yang nanti di akhirat dimasuki oleh manusia. Kenapa mereka harus berpikir demikian? Karena mereka berjalan di atas kaidah mereka yang mengatakan surga dan neraka belum diciptakan. Ya. Tetapi Ahlu Sunnati wal Jamaah mengatakan tidak demikian. Surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah ada, wa annahuma baqiyatani la tafniyani abadan. Keduanya itu tetap ada dan tidak fana. Artinya tidak pernah punah, tidak binasa, tidak hancur, kekal. Wa anna ahlal jannati la yakhrujuna minha abadan, dan ahlu sunnah meyakini dan bersaksi bahwa penghuni surga itu kalau mereka sudah masuk di dalam surga, mereka tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Penduduk surga itu kalau mereka sudah masuk ke dalam surga, mereka tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Kalau dia belum masuk di dalam surga, ya berarti dia belum ada di surga. Tapi kalau begitu dia masuk surga, maka dia tidak akan lagi keluar dari surga. Sehingga tidak ada ceritanya bahwa ada penghuni surga yang kemudian dilemparkan oleh Allah keluar dari surga. Itu tidak ada. Paham ya ikhwan? Kenapa demikian? Karena kita telah berlalu mempelajari bagaimana proses-proses yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum seorang hamba dia masuk ke dalam surga sampai dimasukkannya dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Mulai dari proses hisab, proses mizan, proses pembagian catatan amal, proses melewati sirat, proses dia berdiri di kantarah, ya, kemudian proses dia sampai di al-a'raf sambil memandang kepada surga, sampai proses Allah memasukkan ke dalam surga, memasukkan dia ke dalam surga, bahwa benar-benar dia telah mengalami melalui satu proses yang ketika dia masuk lagi di dalam surga, dia ini benar-benar sebagai seorang muslim, seorang beriman yang original. Dia tidak mungkin lagi melakukan suatu perkara yang bisa dengannya dia dibuat, ditendang, dilemparkan keluar dari surga. Itu tidak mungkin. Paham ya ikhwan? Karena kalaupun seandainya dia punya kekurangan-kekurangan, dia punya dosa, dia punya kekhilafan, dia punya kemaksiatan, maka semuanya telah dibayar habis, semuanya telah ditunai habis dalam proses-proses sebelum dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata beliau, wa kadzalika ahlun nar alladzi hum ahluha khuliqu laha la yakhrujuna abadan. Demikian pula penduduk neraka, ahli neraka, yakni alladzina hum ahluha,
yaitu orang-orang yang diciptakan atau orang-orang yang memang mereka itu adalah ahli neraka, khuliqulaha, yang mereka diciptakan untuk neraka itu, atau yang neraka diciptakan untuk mereka. Mafhum kalimatnya? Paham kalimatnya ya? Bisa dipahami kalimatnya. Jadi orang-orang yang masuk neraka, yang mereka itu menjadi ahli neraka, dan memang neraka diciptakan untuk mereka. Kenapa harus ada kalimat yang demikian? Kenapa kalimatnya disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni sampai demikian, sampai ada kalimat begini, khuliqulaha. Karena orang yang masuk neraka itu ada dua. Ada orang yang memang dia masuk neraka karena memang dia itu diciptakan untuk masuk neraka. Artinya dia memang telah ditetapkan oleh Allah untuk masuk neraka dan kekal abadi di sana. Tapi ada orang yang memang diciptakan bukan untuk masuk neraka, tapi karena dalam perjalanan kehidupannya dia melakukan hal-hal yang mengharuskan dia untuk dimasukkan oleh Allah Jalla wa Ala ke dalam neraka, maka dia dimasukkan ke oleh Allah Azza wa Jalla dalam neraka karena perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu, kemudian nanti dia dikeluarkan lagi. Artinya dia ini bukan ahli neraka. Paham ya? Paham ya ikhwan? Nah, karena orang yang masuk neraka ada dua keadaan itu, maka kata beliau, keadaan pertama yaitu orang yang memang dia merupakan ahli neraka itulah yang dia apa? La yakhrujuna abadan, tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Perhatikan susunan kalimat. Ketika Al-Imam As-Sabuni berbicara tentang surga dan penduduk surga, itu beliau katakan begini, wa anna ahlal jannati la yakhrujuna minha abadan. Penduduk surga itu tidak keluar dari surga selama-lamanya. Tidak perlu ada uraian. Kenapa? Karena orang yang masuk surga itu hanya ada satu saja keadaan, yaitu ketika sudah masuk surga, sudah kekal abadi. Tidak mungkin lagi ada orang yang bisa keluar lagi dari surga. Tetapi ketika beliau berbicara tentang neraka, maka beliau memberikan ketegasan, yaitu orang yang memang merupakan ahli neraka, maka dia tidak akan keluar dari neraka. Artinya ada orang-orang yang masuk neraka tapi dia bukan ahli neraka, maka dia itu tidak termasuk, karena dia nanti akan keluar. Baik. Sampai di sini paham ya ikhwan? Kemudian kata beliau rahimana wa rahimahullah, wa yu'maru bil mauti fayudbahu ala suwarin bainal ala bukan suar, ala surin, yakni sur itu apa? Pagar, dinding, tembok, sur. Tulisannya sama ya. Kata beliau, wa yu'maru bil mauti fayudbahu ala surin bainal jannati wan nar fayunadil munadi yawma idzin ya ahlal jannati khuludun wala mauta wa ya ahlan nari khuludun wala mauta ala ma warada bihil khabaru sahihu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan kalimat Al-Imam As-Sabuni ini. Kata beliau, setelah itu terjadi, yakni penduduk surga yang sudah masuk surga, yang mereka sudah kekal di dalamnya, kemudian penduduk neraka yang mereka masuk neraka lalu sudah dipisah-pisah, yang keluar sudah dikeluarkan semuanya, tinggal orang-orang yang memang harus kekal di neraka. Setelah itu baru kemudian didatangkan kematian. Kematian itu makhluk ya. Kematian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kematian itu disembelih. Kematian disembelih. Yaitu di mana? Ala surin bainal jannati wan nar. Di salah satu dinding yang terletak di antara surga dan neraka. Kalau di dalam hadis itu tidak disebutkan kata-kata sur ya. Dalam hadis itu cuma disebutkan bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Disitulah kematian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadil munadi, lalu ada yang berseru yauma idzin, pada hari itu. Apa yang dia seru?
Dia katakan, ya ahlal jannah khuludun. Wahai penduduk surga, kekallah kalian di dalam surga itu walau mauta, dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Wa ya ahlan nar khuludun. Wahai ahli neraka, kekallah kalian di dalam neraka itu walau mauta, dan tidak ada lagi kematian. Ala ma warada bihil khabarus sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Sabuni, apa yang beliau ucapkan ini sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, baik, ikhwanna fid din azzani Allahu wa iyyakum. Kalau kita perhatikan ucapan daripada Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, di sini kita juga lagi diajari, diberitahu oleh Al-Imam As-Sabuni tentang keyakinan ahlul hadis yang berbeda dengan keyakinan orang-orang yang menyimpang dalam pandangan mereka tentang surga dan neraka. Kalau dikatakan apa memang ada dalil-dalil yang mengarah kepada keyakinan yang dibangun oleh ashabul hadis ini? Kita katakan banyak sekali kalau bicara tentang dalil. Di antaranya sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Yang menjadi kalimat di situ apa? Uiddat lil kafirin. Uiddat lil kafirin itu kata para ulama ketika menafsirkan kata uiddat itu maksudnya adalah kada a'addaha, neraka itu sudah disiapkan, wahayya'aha, sudah sediakan, sudah ada dan sudah dipersiapkan, sehingga kata para ulama fahiya maujudah, dia itu sudah ada. Nah, kalau neraka itu belum ada, bagaimana mau dipersiapkan, bagaimana mau disiapkan? Ya, karena dia sudah ada, sesuatu yang sudah ada, maka sesuatu itu disiapkan. Karena dia sudah ada. Nah, sisi pendalilan ya. Begitu pula dalam firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Di situ juga ada kata-kata uiddat, yaitu dipersiapkan. Jadi sudah ada. Sudah ada. Ada satu hadis yang sangat jelas sekali yang menerangkan tentang neraka dan surga itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diciptakan. Sudah diciptakan. Itu datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimana wa rahimahullah di dalam musnadnya, demikian pula Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, Al-Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza staddal harru fa'abridu bis salah." Apabila panas yang sangat pada siang hari, maka dinginkanlah dengan salat. Yani ulurlah waktu salat duhur itu. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu merupakan bagian dari hembusan jahannam. Washtakatil naru ila rabbiha, dan neraka itu mengadu kepada Rabbnya Allah Azza wa Jal. Faqalat ya Rabbi akala ba'di ba'dan. Neraka itu dia katakan, ya Rabb, sungguh sebahagianku telah memakan sebahagian yang lain. Saking panasnya neraka itu. Fa'adina laha binafasain. Maka kata Nabi, ketika neraka mengadu kepada Allah demikian, maka Allah izinkan kepada neraka itu untuk melakukan dua hembusan. Dua hembusan. Yaitu nafasin fi syita'i wa nafasin fi saif. Hembusan pada musim dingin dan hembusan pada musim panas.
tiupan napas itu. Fahuwa asyaddu ma tajiduna minal harri wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir. Nah, itulah yang kalian dapati daripada apa namanya? Panas yang sangat pada musim panas dan dingin yang sangat menggigil pada musim dingin. Yang menjadi sisi pendalilan itu di sini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah mengizinkan kepada neraka itu untuk bernapas, untuk melakukan 2 hembusan napas, hembusan pada musim panas dan hembusan pada musim dingin yang dirasakan oleh manusia. Sehingga manusia dalam posisi tertentu merasa mereka mendapati panas yang sangat panas sekali. Kemudian dalam kondisi tertentu juga mereka melewati satu masa yang di mana dingin yang sangat dingin sekali. Nah, itu merupakan tiupan jahanam yang sampai ke permukaan bumi. Maka pemahamannya berarti neraka itu sudah ada apa belum? Sudah ada. Kalau belum ada bagaimana mau bisa bernapas? Ya. Bagaimana mau bisa berhembus? Ya. Nah, maka dari situ kita katakan bahwa neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, disebutkan di dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannati wan naru ilan nar." Apabila penduduk surga itu mereka sudah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka pun sudah masuk ke dalam neraka, ji'abil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, maka didatangkan kematian itu lalu diletakkan di antara surga dan neraka, thumma yudhbah, kemudian kematian itu disembelih, thumma yunadi munadin, lalu ada yang berseru, ya ahlal jannati la mauta ya wa ya ahlan nari la mauta, wahai penduduk surga tidak ada lagi kematian, wahai penduduk neraka tidak ada lagi kematian. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farhihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Maka penduduk neraka pun bertambah bergembira dalam kondisi di atas kegembiraan mereka yang telah ada, dan penduduk neraka pun menjadi bersedih dengan di atas kesedihan yang sudah ada. Artinya ketika mereka semua sudah masuk surga, kematian disembelih, tidak ada lagi yang namanya mati, hidup kekal abadi di surga, hidup kekal abadi di neraka. Maka penduduk surga yang bahagia itu mereka tambah bahagia, penduduk neraka yang bersedih itu mereka bertambah sedih. Maka di sini juga adalah murdalil bagi Al-Imam As-Sabuni yang beliau mengatakan bahwa ketika masing-masing penghuni dari neraka dan surga itu sudah masuk dan mendiami tempat-tempat mereka, kekekalan telah terjadi pada mereka dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Iya. Jadi kalau ditanyakan di surga itu ada kematian enggak? Enggak ada. Di neraka ada kematian enggak? Enggak ada. Di neraka itu tidak ada lagi kematian. Artinya manusia di situ kekal hidup abadi, yang bahagia abadi dengan kebahagiaannya, yang sengsara abadi dengan kesengsaraannya. Wal iyadu billah. Ya ikhwan, sekiranya manusia itu dia mengalami kesengsaraan dalam kehidupan dunia, itu waktu paling lama itu mungkin 40-50 tahun. Maka kesengsaraan itu akan berakhir. Tetapi ketika seseorang dia mengalami kesengsaraan di akhirat, di nerakanya Allah Azza wa Jal, maka kesengsaraan itu abadi. Kesengsaraan itu abadi. Waliyadu billah, bagi orang-orang yang kekal di dalam neraka jahannamnya Allah Azza wa Jal. Sebab itu Rasulullah pernah menggambarkan kepada para sahabat, dan di sini merupakan isyarat bahwa surga dan neraka itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'min idza mata futiha lahu babun ilal jannah fayatihi min rauhiha wa tibiha. Sesungguhnya seorang mukmin itu kalau dia meninggal,
maka dibukakan kepadanya satu pintu yang mengarah ke surga dari kuburnya itu. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datanglah dari surga itu bau surga, wewangian surga dan harumnya surga itu datang dari sana melalui pintu tersebut ke kuburan orang mukmin itu. Wal kafir yuftahu lahu babun minan nar, adapun orang kafir kalau dia mati, dia dikuburkan, maka dibukakan kepadanya satu pintu dari neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka datanglah kepada dia di kuburnya itu dari neraka apa panasnya neraka dan apa hembusannya neraka tersebut. Ini menunjukkan sudah diciptakan belum? Sudah ya. Maka dari itu kata para ulama begini, kubur ya ikhwan, kubur itu adalah salah satu lorong kebahagiaan atau lorong kesengsaraan. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang yang berada di kubur itu, kalau dia mendapatkan nikmat kubur, dia orang mukmin, maka Allah akan membukakan kepadanya lorong ke surga, sehingga dari surga itulah dia mendapatkan kebaikan, yakni dia dapatkan udara yang segar, dia dapat bau yang harum ya, dan ditampakkan kepada dia tentang surga. Jadi dia di dalam kubur itu dia mendapatkan kenikmatan tentang apa? Surga yang dia lihat dan dia dapati. Tapi kalau seandainya dia orang kafir dan dia orang yang mendapatkan laknat Allah, ya, maka apa? Kubur adalah menjadi bencana bagi dia. Kubur menjadi lorong kesengsaraan kepada dia. Kenapa? Karena di kubur itu dibukakan kepadanya satu lorong ke neraka. Yang dari lorong itulah ada panasnya neraka datang kepadanya, apa bau yang tidak sedap datang kepadanya, sehingga dia di kubur itu mengalami apa? Siksaan di dalam kubur dengan mendapatkan siksaan neraka yang sampai kepadanya melalui daripada lorong yang dibukakan kepadanya itu. Babun futihalahu, pintu yang dibukakan kepadanya itu. Nah, mafhum ya ikhwan? Jadi orang di dalam alam kubur itu sudah mendapatkan sedikit daripada kebahagiaan surga dan kesengsaraan neraka. Apabila dia orang yang bahagia mendapatkan nikmat kubur, dan apabila dia orang yang sengsara mendapatkan azab kubur, ya itulah yang dia dapatkan. Ya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu apa? Innal mu'min idza mata futiha lahu babun ilal jannah. Apabila seorang mukmin itu dia meninggal, maka dibukakan bagi dia satu pintu yang mengarah ke surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datang dari surga itu apa udara surga dan wewangian surga datang kepadanya. Subhanallah. Terjadi berapa lama? Terjadi sampai ditegakkannya hari kiamat. Ada orang mampu keluar dari alam kubur enggak? Mampu enggak? Tidak mampu. Tidak ada seorang pun yang bisa lari keluar dari alam kubur. Ya. Jadi kalau orang sudah ada di alam barzakh, itu tidak mungkin lagi dia kembali ke dunia. Tidak mungkin lagi dia kembali ke dunia. Maka ini juga adalah apa? Ya, merupakan bantahan kepada kesesatan yang mengatakan bahwa selama 40 hari roh itu masih berada di dalam rumah, di dalam kamar sang mayit. Ya, kalau roh belum dikembalikan ke kubur, masih ada di situ. Atau dia sudah dikubur tapi dia bisa keluar. Dia bisa keluar. Dia luar biasa saktinya, bisa lolos dari apa? Penjagaan malaikat. Ya, ini batil. Ini apa? Ini batil. Nah, demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini pembahasan tentang surga dan neraka, dua makhluk yang telah diciptakan, keduanya sudah ada dan keduanya kekal abadi, ya, tidak ada yang apa? Dia tidak fana. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Kita lanjutkan pada bab yang berikut, yaitu al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.